Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Aswadi Idris, nomor induk mahasiswa 2017-220146, mahasiswa PPJ dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 1 Natal dengan mata pelajaran ekonomi submateri lembaga jasa keuangan sebagai syarat memenuhi persyaratan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan. Kepada ketua kelas, harap memimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing, agar pembelajaran kita diberikan keberkahan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut, coba perhatikan sampah yang ada di lingkungan kelas kita ini. Sekarang Bapak lanjut untuk mencek kehadiran siswa. Ada nggak yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, ada semua. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita sama-sama berdiri sekaligus menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Tanah air, 1, 2, 3, ya. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
Walaupun banyak negeriku jalani, rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kembali tentang materi pembelajaran kita di minggu semalam. Minggu semalam kita belajar tentang apa? Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia. Ya, badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Sekarang Bapak bertanya, siapa di sini yang masih bisa menjelaskan tentang pengertian dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Saya Pak. Ya, dipersilahkan. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan untuk mencapai keuntungan. Ya, benar. Selanjutnya, yang bisa menjelaskan kembali tentang pengertian dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Saya Pak, Ya, dipersilahkan. badan usaha adalah sebuah lembaga yang bertujuan mendapat keuntungan dari setiap usaha yang dilakukan. Ya, benar. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang ciri-ciri dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Saya Pak. Ya, dipersilakan. Ciri-ciri badan usaha yaitu 1. Bertujuan mencari keuntungan. 2. Menggunakan modal dan tenaga kerja. 3. Aktivitas operasional di bawah pimpinan perusahaan. Ya, benar. Kemudian, siapa di sini yang masih ingat tentang fungsi dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Saya Pak, Ya, dipersilakan. fungsi badan usaha adalah 1. Fungsi manajemen, adalah tugas-tugas yang dimiliki oleh pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. 2. Fungsi operasional, adalah berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan. Ya, benar. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia? Saya Pak. Ya, dipersilakan. Jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia. 1. Berdasarkan badan usaha. Ada 5 jenis badan usaha, yaitu badan usaha bidang ekstraktif, bidang industri, bidang agraris, bidang perdagangan, dan bidang jasa. Ya, benar. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya, siapa yang masih ingat tentang bentuk-bentuk dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia di bidang swasta? Saya Pak. Ya, dipersilakan. Bentuk-bentuk badan usaha swasta. 1. Badan usaha perseorangan. 2. Badan usaha persekutuan komanditer. 3. Badan usaha perseorangan terbatas atau PT. Ya, benar. Selanjutnya, kita masuk ke materi pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Apa? Lembaga Jasa Keuangan dalam Perekonomian Indonesia. Nah, di sini pada pembelajaran pada hari ini ada indikatornya. Yang pertama adalah menganalisis pengertian tentang lembaga jasa keuangan. Kemudian indikator yang kedua, menganalisis peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Kemudian indikator yang ketiga, menyajikan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia melalui media diskusi. Baik anak-anak sekalian, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang bisa menjelaskan tentang pengertian dari lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia? Saya Pak. Ya, dipersilakan.
Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapat keuntungan dalam bentuk bunga dan persentase. Ya, benar. Yang lain, siapa yang bisa menjelaskan tentang lembaga jasa keuangan? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Lembaga yang menyediakan jasa di bidang keuangan untuk mempermudah transaksi keuangan. Ya, benar. Selanjutnya, yang bisa menjelaskan kembali tentang pengertian dari lembaga jasa keuangan? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas keuangan. Ya, benar. Selanjutnya, yang bisa menjelaskan tentang jenis-jenis dari lembaga jasa keuangan? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Jenis-jenis lembaga keuangan. 1. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menimbun simpanan uang. 2. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposit atau tidak langsung. Ya, benar. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan tentang fungsi dari lembaga jasa keuangan? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. 1. Sebagai lembaga keuangan penyedia jasa sistem pembayaran. 2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga tertentu untuk membangun perekonomian negara. 3. Menjadi lembaga perantara dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali. 4. Menerapkan ekonomi kerakyatan dengan tujuan mengatasi masalah yang sering dihadapi oleh pelaku usaha. Selanjutnya, yang bisa menjelaskan tentang peran dari lembaga jasa keuangan? Saya, Pak. Ya, silakan. Peran lembaga keuangan. 1. Sarana peralihan aset. 2. Sarana transaksi keuangan. 3. Sarana penyaluran likuiditas. 4. Sarana efisiensi transaksi. Ya, benar. Selanjutnya, yang bisa menjelaskan tentang prinsip dari usaha dari bank? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Prinsip kegiatan usaha bank. 1. Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. 2. Bank syariah, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip usaha. Ya, benar. Selanjutnya, Bapak akan membagi LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi, sebelum kalian menjelaskan ataupun mengerjakan tentang LKPD ini, terlebih dahulu agar membaca tentang petunjuk dari LKPD ini. Yang pertama adalah baca secara cermat sebelum Anda mengerjakan tugas. Kemudian pelajari materi ekonomi yang berhubungan materi lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, baiknya dari buku paket kita, kemudian dari media internet dan lainnya. Kemudian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah menurut petunjuk guru. Kemudian kerjakan dengan cara diskusi sesuai dengan teknik yang ditentukan guru. Kemudian konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan. Dari minggu semalam, Bapak sudah membagi kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak tanya, apakah kalian sudah berada di kelompoknya masing-masing? Ya, baik. Kemudian Bapak akan bagi LKPD ini. Kemudian selanjutnya kalian akan berdiskusi kurang lebih 30 menit. Jadi selama berdiskusi, carilah sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Selesai berdiskusi nanti, masing-masing kelompok agar mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Kepada ketua kelas agar membagi LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Nah, perhatikan di LKPD-nya masing-masing, di situ ada forum diskusi. Jadi forum diskusi ini kalian diskusikan sesama kelompoknya masing-masing. Kemudian jawablah pertanyaan
paling bawah itu sekitaran 1 sampai 4 pertanyaan yang berhubungan dengan forum diskusi tadi. Paham? Paham. Ya, dipersilakan. Baik, kepada kelompok pertama agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok pertama kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama, lembaga jasa keuangan adalah merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Tak hanya itu, lembaga keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapat keuntungan dalam bentuk bunga atau
persentase. 2. Lembaga Penurunan Bobot Risiko KPR Rumah Sehat Sejahtera atau RSS dalam rangka program pemerintah pusat Republik ditetapkan sebesar 20% tanpa mempertimbangkan nilai LTV dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit. Sekian hasil presentasi kami, dipersilahkan kepada kelompok lain yang ingin memberi masukan atau saran. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Dari kasus yang di atas, sebutkan visi dan misi dari lembaga jasa keuangan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Visi Otoritas Jasa Keuangan adalah menjadi sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Misi 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Baik, sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah presentasi dari kelompok pertama. Kemudian selanjutnya kami persilakan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang materi lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan pengertiannya, lembaga jasa keuangan adalah suatu badan atau organisasi penyedia jasa yang berkaitan dengan keuangan. Lembaga ini menyediakan jasa kepada nasabah lewat cara mengimpun dana, kemudian menyalurkannya sebanyak 5% dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit. C. Penerapan penilaian prospek usaha sebagai salah satu persyaratan restrukturisasi kredit tanpa mempertimbangkan kondisi pasar maupun industri dari sektor usaha debitur. Baiklah, sebelum sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini, kepada kelompok yang bertanya kami persilakan. Kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Ya, pada kelompok 4 dipersilakan. Dari masalah yang diangkat, sebutkan para lembaga jasa keuangan yang tepat yang kalian ketahui. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Lembaga keuangan tentunya memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah sebagai perantara antara pemilik dari modal yang disimpan. Ada juga pasar utang yang bertanggung jawab dalam hal penyaluran dana yang dipinjam tersebut. Fungsi lainnya adalah melancarkan pertukaran produk, baik barang atau jasa, dengan cara yang lebih praktis sekali gesek atau dengan kartu kredit. Meski yang menjadi alat pertukaran uang di lembaga ini juga bisa menentukan akurasinya karena bisa saja manusia lupa, tapi lembaga pengatur keuangan telah memberikan bukti catatannya. Baik, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, maka kami akhiri saja presentasi kami pada pagi hari ini. Kami tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 3 akan mempresentasikan diskusinya. Kepada kelompok 3 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Jawaban nomor 1. Lembaga
Langkah yang diambil penilaian kualitas kredit kepada UMKM dengan jumlah lebih dari 5 miliar yang dikaitkan dengan peringkat penilaian kualitas penerapan manajemen risiko atau KPMR dan peringkat kompositif tingkat kesehatan bank. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi. Penetapan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi dengan tenggat waktu pembiayaan atau grace period pokok selama masa grace period. Cukup sekian hasil presentasi kami. Apabila dari kelompok lain ada yang ingin memberi saran atau masukan, kami persilakan. Ada yang bertanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada kelompok 4, Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Jawaban nomor 1. Lembaga keuangan adalah badan yang menyediakan jasa dan produk keuangan yang membantu arus perekonomian. Kegiatan lembaga keuangan mencakup dan tidak terbatas pada menghimpun dan menyalurkan dana dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, ideal kaulege sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah represif. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Cukup sekian hasil presentasi kami pada pagi hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah presentasi yang dilakukan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok terakhir kepada ketua kelas supaya mengumpulkan kembali KPD-nya biar bisa Bapak nilai. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyimpulkan tentang materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Siapa di sini yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran pada hari ini? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia yang semakin tumbuh dan berkembang dengan semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat. Ya, benar. Selanjutnya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Faktor yang menyediakan kredit macet antara lain: A. Internal adalah faktor penyebab yang berasal dari pihak bank itu sendiri, seperti keteludaran bank. B. Eksternal adalah faktor yang dipengaruhi salah urus pengelolaan usaha, problem keluarga misalnya perceraian, kematian. Ya, selanjutnya terakhir yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Keadaan ekonomi tidak stabil dan selalu naik turun. Keadaan yang tidak stabil ini sangat berpengaruh terhadap pelunasan kredit pemohon itu sendiri. Ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini ada yang kurang dipahami? Tidak. Baiklah. Baik, untuk merefleksikan pikiran kita, mari sama-sama kita berdiri untuk melakukan spreading. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, kanan, saya sudah paham. Atas,
Ya, dipersilahkan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang materi dari badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Apa? Jadi sebelum masuk minggu depan, harap pelajari kembali tentang materi kita untuk minggu depan. Cari berbagai sumber tentang materi tersebut. Baik anak-anak sekalian, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama kembali berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah kepada kita. Kepada ketua kelas supaya memimpin doa. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita dapatkan tadi menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menutup dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan diberikan keberkahan. Baik anak-anak sekalian, teruslah gapai pendidikanmu. Belajarlah dari hal yang terkecil sampai ke hal-hal yang besar. Sampai berjumpa di minggu depan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.